Merah putih berkibar, simbol bangsa besar, kebanggaan di hati, Pancasila sakti. Di setiap darah mengalir cinta tanah air, semua bersatu padu agar bangsa maju. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia pusaka. Demi bangsa dan negara, Gema Pancasila. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang jejak langkah kolonialisme purba. Sejak tahun 1830, kata Jan Luiten van Zanden, kolonialis Belanda telah membuat hukum ketertiban yang mengharuskan pribumi banyak anak. Pertumbuhan penduduk ini penting sebagai sumber tenaga kerja tanam paksa. Akibatnya, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia dan menjadi lumbung tenaga kerja paksa yang murah bagi negara-negara lain di dunia. Indonesia kemudian terjebak dalam lingkaran modal manusia rendah, pernikahan dini, peranakan banyak, kualitas turunan rendah, investasi tenaga kerja rendah. Kini, warisan metode ini disebut bonus demografi. Padahal, seluruh studi-studi postkolonial menyebutkan bahwa makin banyak penduduk, makin cepat rusak infrastruktur, makin sulit sehat, makin sedikit makanan, dan makin pendek ingatan. Akibatnya, orang berbondong-bondong kerja apa saja, walau murah dan terpaksa, demi makan sebisanya. Kita sadar bahwa kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas negara lain, dengan maksud memperluas wilayah negara penjajah. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan berlipat. Tetapi, kolonialisme dan imperialisme punya epistema yang sebangun, nafsu serakah. Benih kolonialisme adalah keserakahan. Dalam tatanan sosial dan hukum, nafsu serakah ini diwadahi dalam sistem private property, kepemilikan pribadi. Atas dasar kepemilikan pribadi inilah muncul sistem ekonomi kapitalis, iblis bagi kemanusiaan. Rosa Luxemburg menggambarkan bagaimana buruknya kapitalisme, di mana hak kepemilikan diubah menjadi perampasan milik orang lain, pertukaran komoditi diubah menjadi eksploitasi, dan kesetaraan berubah menjadi kekuasaan kelas. David Harvey, 2003, dalam bukunya Imperialisme Baru, mengungkapkan apa yang diprediksi Karl Marx, bahwa kapitalisme pada titik nadirnya nanti akan memaksa untuk membuka jalan bagi imperialisme. Dengan semangat produksi yang tiada henti dan penindasan kaum buruh yang membuat rendahnya daya beli, sistem kapitalisme menghadapi overakumulasi atau surplus produksi. Komoditas terlalu melimpah, namun tidak ada yang mampu membelinya. Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh untuk melanggengkan kapitalisme adalah membuka pasar-pasar baru di wilayah koloni dan mencari sumber daya bahan mentah yang murah. Inilah yang terjadi pada Inggris terhadap India dan Belanda terhadap Indonesia. Merujuk catatan Ong Ho Ham dalam Runtuhnya Hindia Belanda, Jepang dengan industri dan kapitalismenya memaksa negara tersebut untuk melakukan ekspansi dan invasi ke segala penjuru Asia, termasuk Indonesia. Kolonialisme purba dan imperialisme lama dikenali sebagai cara merampok dan menternak 3G, gold, glory, dan gospel. Pola sebaran penjajahan purba itu menduduki lalu merampas geoekonomi sebuah teritori bangsa, berpola konvensional via militer dan pecah belah plus adu domba, divide et impera. Apa hasil dari kolonialisme purba bagi kita? Kemiskinan material,
krisis spiritual, dan penyakit mental yang begitu menggurita. Rakyat menjadi miskin, bodoh, multifokus, dan limbo. Bagi mereka, sulit berobat jika tak berduit dan tidak bisa bersekolah kalau tidak berharta. Maka, bunuh diri dianggap sebagai solusi akhir setiap kali penyakit akut itu hadir di keseharian mereka. Tentu saja, para penjajah purba ini juga melakukan kampanye keunggulan ras dan budaya mereka, sekaligus menyusun seruan berkebalikan untuk terjajah. Mereka membuat mitos bahwa kaum terjajah adalah pemalas, pemberontak, tukang onar, pemabuk, pemadat, pencuri, dan sebagainya. Sebagaimana diskursus yang dikaji oleh Edward Said, 1935 hingga 2003, dan Syed Hussein Alatas. Mitos-mitos tersebut ikut melegalkan dan melanggengkan kolonialisme purba. Dengan mitos dan stereotip yang buruk, para penjajah merasa berhak mengatur, mengontrol, dan menjajah sepuas-puasnya, sampai sehancur-hancurnya. Kita sadar bahwa kehancuran peradaban karena bencana alam memakan 1-5 generasi. Sedangkan kehancuran peradaban karena konflik internal atau paregrek memakan 5-10 generasi. Memuncaki dari yang dua, kehancuran peradaban karena penjajahan memakan 10-15 generasi. Kita hancur karena 3 hal sekaligus, bencana alam, konflik internal, atau paregrek, dan penjajahan. Ini problem besar yang selalu kita alami. Maha dahsyat kerusakannya. Karena itu, untuk mengembalikan kejayaannya, kita butuh kejeniusan semesta berkelas jagat Dewa Batara, dan tentu restu alam raya. Kejeniusan ini cirinya 5. 1. Kemampuan menyelamatkan Indonesia dari elit busuk, atau asong. 2. Kemampuan menyelamatkan Indonesia dari konglomerasi busuk, atau aseng. 3. Kemampuan menyelamatkan Indonesia dari penjajah busuk, atau asing. 4. Kemampuan mengembalikan martabat Indonesia di percaturan dunia. 5. Kemampuan memastikan tertradisinya kurikulum Pancasila di semua lini. Inilah 5 ciri jenius yang harus kita temukan sekarang juga, demi realisasi janji proklamasi. Inilah mental juara. Jejak langkah kolonialisme purba. Oleh Y. Haryono. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Untuk ibu